Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan salatan wa tasliman alaika ya Rasulullah. Yang terhormat Bu Dosen Dr. Umi Halwati, Sarjana Sosiologi Universitas Agama, selaku dosen ilmu akhlak dan tasawuf, dan tak lupa pula kawan kanu kelas 1 MBA yang insya Allah sehat walafiat. Di sini saya akan menerangkan tentang konsep dasar akhlak. Ya, konsep dasar akhlak langsung saja. Yang pertama ada pengertian akhlak. Akhlak menurut bahasa adalah berasal dari kata khuluk yang berarti tingkah laku atau tabiat. Dan menurut istilah adalah tingkah laku seseorang yang didorong oleh keinginan yang mendasar dan akan melakukan suatu perbuatan. Dan perbuatan itu bisa berupa baik atau buruk tergantung pembawaan seseorang. Jadi kita dapat berbuat sesuatu karena ada dorongan dari diri kita sendiri. Nah, perbuatan itu bisa baik atau buruk tergantung pada diri kita sendiri. Sudah jelas seperti dijelaskan di surat Al-Quran ayat 9 yang artinya, barang siapa di antara kamu yang berbuat zalim, niscaya kami rasakan kepadanya azab yang keras. Sudah jelas di sini berarti kita harus banyak-banyak memperlakukan akhlak yang baik supaya tidak terkena azab yang keras dari kezoliman-kezoliman kita. Selanjutnya ada perbedaan dan persamaan etika dan moral. Yang pertama, etika. Yang pertama ini perbedaan antara etika dan moral. Yang pertama, etika tolak ukurnya dengan pikiran, akal atau logika, dan moral tolak ukurnya berupa norma hidup masyarakat atau lebih ke adat atau aturan tertentu. Jadi yang dimaksud etika tolak ukurnya pikiran, akal atau logika itu, etika ini lebih perbuatan yang bisa kita dilogika, bisa dilogika dan lebih ke logika yang kebaik lah. Sedangkan moral ini perbuatan yang memang sudah adat di sebuah kelompok atau udah aturan di sebuah kelompok atau dalam masyarakat. Nah, selanjutnya ada persamaan. Yang pertama, etika dan moral mengarah kepada ajaran tentang tingkah laku dan sifat dan tabiat. Ya, keduanya memang mengarah ke ajaran tingkah laku dan sifat. Yang kedua, etika dan moral merupakan prinsip hidup manusia dalam menakar martabat manusia itu sendiri. Misalnya kalau etika dan moral seorang rendah, maka akan rendah pula kualitas kemanusiaannya. Jadi etika dan moral ini merupakan prinsip hidup seseorang dalam martabat manusia itu sendiri. Nah, jadi misalnya kalau seseorang ini nggak mempunyai etika dan moral, maka dia akan rendah, dipandang rendah oleh orang-orang di sebelahnya atau orang-orang di sekitarnya. Jadi etika dan moral merupakan martabat bagi manusia. Yang ketiga, persamaan yang ketiga, etika dan moral merupakan faktor keturunan. Untuk mempunyai etika dan moral yang baik, diperlukan pendidikan, pembiasaan, dan dukungan dari lingkungan. Nah, etika seseorang dan moral seseorang itu bisa jadi dari keturunan, dari orang tua kita sendiri. Nah, supaya untuk memperbaiki etika dan moral dari kedua orang tua, kalau misalnya jelek, kita bisa lakukan dengan cara dididik dan pembiasaan dan juga dukungan dari lingkungan. Ya, begitu. Dan yang ketiga ada kuadran relasi antara akhlak dan etika atau moral. Bahwa akhlak, etika atau moral merupakan sifat atau tingkah laku dalam diri seseorang. Tetapi akhlak lebih dinilai
ke agama, karena akhlak merupakan sifat yang muncul dalam diri seseorang tanpa rekayasa, sedangkan etika atau moral lebih dipandang baik di mata manusia. Yang dimaksud di dalam diri seseorang tanpa rekayasa, jadi akhlak ini memang sama Allah udah di eh, udah di itulah apa ya, dikaruniai manusia lah, manusia itu udah dikaruniai akhlak, jadi nggak tanpa rekayasa, tanpa dibuat-buat. Jadi ini memang dari Allah. Dan sedangkan etika atau moral lebih dipandang baik di mata manusia. Ya memang. Jadi lebih ke umum lah. Nggak sampai ke apa? Sampai ke dipandang baik oleh Allah. Tapi ya juga baik kalau memang etika atau moral itu baik. Nah, dah cukup sekian dari saya dan terima kasih. Apabila ada kurang jelasnya, mohon maaf dari saya. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.